Bu, aku mau pulang. Perasaanku tidak enak. Seperti bis ini akan terjadi sesuatu. Supardi terkejut mendengar anak kecil berkata seperti itu. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Tragedi kecelakaan sebuah bis yang dikelola oleh C.V. Loren yang biasanya tidak pernah mendapat predikat buruk dan banyak peminat dari penumpangnya. Seperti biasanya, bis tersebut beroperasi dengan supir bis yang terkenal ekstrim dan raja jalanan karena selalu membawa dengan kecepatan yang tinggi. Dan karena itulah, banyak orang yang mengandalkan bis ini untuk berpergian karena supir dari C.V. ini terkenal sangat terlatih. Pada saat kejadian naas tersebut, sang supir sempat meminum tuak sebelum membawa bisnya itu melaju dengan kecepatan tinggi. Karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya, bis tersebut menabrak pembatas pinggir jalan sehingga menyebabkan bis itu melesat jatuh ke jurang. Kejadian naas tersebut sudah terjadi 10 tahun silam dan sampai sekarang bis beserta penumpangnya itu tidak pernah ditemukan seperti hilang ditelan bumi. Seluruh orang telah mencari dan tim Satlantas mengatakan tidak berhasil menemukan bis tersebut. Setelah kejadian itu, banyak pengakuan dari orang-orang yang melihat bis itu. Seringkali gentayangan menampakkan diri dengan kecepatan tinggi. Bahkan, salah seorang warga mengaku pernah tidak sengaja menangkap penampakan bis hantu itu dengan kameranya. Sebut saja Supardi, warga rantau Prapat yang ingin pulang dari Medan. Supardi telah menghebohkan massa karena telah mengaku pernah menaiki bis hantu tersebut. Di hari Sabtu sore, Supardi ingin pergi ke Medan dengan menggunakan bis. Saat menunggu kedatangan bis, Supardi dalam keadaan mengantuk, sehingga ia tidak menyadari telah salah menaiki bis. Supardi merasa telah melakukan perjalanan yang tidak biasa dan mengalami kejadian aneh seperti mimpi. Di tengah perjalanan, Supardi tidak mendengar satu orang pun dari bis itu yang berbicara. Semuanya terlihat hanya diam membisu tanpa ekspresi. Hanya ada satu anak kecil yang berbicara kepada ibunya. Bu, aku mau pulang. Perasaanku tidak enak. Seperti bis ini akan terjadi sesuatu. Supardi terkejut mendengar anak kecil berkata seperti itu. Tetapi Supardi tetap tenang dalam hatinya. Cuma anak kecil. Setelah setengah perjalanan, Supardi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Cuaca tiba-tiba menjadi dingin dan dia melihat wajah orang-orang di dalam bis itu menjadi tidak beraura seperti mayat. Karena melihat orang-orang itu mukanya seakan tidak bernyawa, Supardi spontan berdiri dan tanpa dia sadari, bis yang ia tumpangi sudah berada di jalan yang tidak pernah dia lalui sebelumnya. Seakan jalan itu adalah jalan menuju kematian. Dia bertanya kepada penumpang lain, namun tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Supardi yang sudah setengah mati ketakutan hanya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa di bangkunya. Setelah bis itu berhenti, spontan Supardi merasa agak lega. Akhirnya sudah sampai, batin Supardi. Sesampainya di rantau Prapat, Supardi lekas turun dari bis dan kata terakhir yang dia ingat dari sang supir adalah, "Tolong temukan kami secepatnya agar kami bisa keluar." Supardi yang tidak mengerti hanya mengiyakan kata supir bis itu. Karena kejanggalan yang ia alami, Supardi sempat memotret plat nomor bis yang ia tumpangi. Dan saat melihat jam tangannya, alangkah terkejutnya Supardi. Dia hanya menghabiskan waktu 1 jam perjalanan dari Medan ke rantau Prapat, yang biasanya
dibutuhkan waktu berjam-jam perjalanan. Akhirnya, Supardi menceritakan kisahnya ini ke masyarakat sekitar. Setelah ditelusuri, ternyata plat nomor bis yang difoto oleh Supardi sama dengan plat nomor bis yang hilang terjun ke jurang itu. Setelah kejadian yang dialami Supardi, bis hantu itu tidak lagi bergentayangan menampakkan diri.